Assalamualaikum Sobat YouTubers. Pada video kali ini saya akan kupas tuntas tentang TPS 2, kemampuan baca dan menulis beserta tips dan triknya yang kalian nanti bisa implementasikan di UTBK tahun 2020. Simak terus videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini yang nanti akan berikan informasi tentang video seputar UTBK dan yang lain. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu TPS 2, tentang kemampuan membaca dan menulis. Ada beberapa materi yang sering keluar di sini. Yang pertama adalah tentang kalimat rumpang, kemudian kata berimbuhan, judul teks bacaan, kata baku atau tidak baku, kata rujukan, dan juga tata kalimat. Oke, akan kita kupas tuntas, akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang kalimat rumpang dan kata baku. Untuk pembahasan kalimat rumpang, perlu kalian ketahui bahwa untuk mencari kalimat rumpang, caranya bagaimana? Caranya adalah langsung kalian lihat opsi pilihan. Opsi pilihan. Ya, kemudian kalian cocokkan dengan teks bacaan. Teks bacaan yang rumpang. Kalau dia sesuai, berarti itu adalah jawabannya. Oke, langsung aja kita praktekkan di situ. Yang pertama, langsung lihat opsi pilihan diganti. Bengawan Solo dapat diganti oleh perahu. Itu sesuai atau tidak? Diganti. Oh, tidak sesuai. Bengawan Solo dapat dilintasi. Oke, itu yang lebih sesuai. Jadi jawabannya adalah yang B. Dijalani, tidak sesuai. Ditempuh, juga tidak sesuai, apalagi diperbaharui. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya, kata bercetak tebal seharusnya ada kata Selat Madura. Oke, ada kata selat. Kalau dalam penulisan di PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, untuk penulisan selat, penulisan teluk itu harus huruf kapital. Di awal huruf harus kapital. Jadi selatnya itu juga S-nya harus besar. Kalau Maduranya juga harus besar. Jadi jawabannya adalah yang tepat yang C. Oke ya, mudah sekali ya untuk rumpang dan kata baku. Kita kembali lagi ke topik yang kalimat rumpang dan kata baku. Coba kamu lihat di dalam teksnya. Ini juga kalimat rumpang ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Lihat opsi pilihan. Kemudian kalian cocokkan dengan teks bacaan yang rumpang. Sejalan dengan ilmu fisika dan informasi belakangan ini telah mulai titik-titik ya. Jadi misalkan telah mulai punah, salah. Kemudian telah mulai terwujud komputasi. Oke, ini kurang tepat. Telah mulai dikembangkan, ini lebih tepat, lebih pas. Jadi jawabannya adalah yang C. Telah mulai terlahir juga salah. Telah digarap juga salah. Jadi yang lebih tepat, yang lebih pas dengan bacaan adalah dikembangkan. Kemudian untuk kata baku, kata bercetak tebal seharusnya apa? Itu adalah kata teknologi. Yang bercetak tebal di situ adalah teknologi. Untuk penulisan teknologi ini sudah sesuai dengan PUEB. Jadi jawabannya adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke, soal selanjutnya, kata imbuhan dan kata baku. Ya, kita lihat di situ. Kata imbuhan yang tidak benar dalam paragraf di atas, ya. Kata imbuhan yang A dulu. Jadi ini nggak usah kamu baca teks bacaannya, langsung aja lihat di opsi pilihannya. Untuk kata imbuhan, langsung kalian lihat opsi pilihannya.
Langsung dilihat opsi pilihannya untuk mengerjakan kata imbuhan. Ya, oke. Yang pertama dulu kita analisis. Mempertimbangkan itu sudah benar, tulisannya sudah benar. Dihubungkan itu juga sudah tepat. Menunjukkan, lah ini menunjukkan itu yang benar apa? Yang benar menurut KBBI ya, menunjukkan itu bukan hanya satu. Yang benar adalah menunjukkannya itu adalah kayaknya ada dua, menunjukkan itu ya. Karena ini cuma ada satu, berarti ini adalah yang tidak benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Menampakkan kayaknya dua, benar. Perkembangan juga benar ya. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Karena kayaknya cuma satu. Kemudian kita lihat kata baku. Kata bercetak tebal seharusnya ya, zaman sejarah. Oke. Apakah harus diganti atau tidak? Kita lihat. Zaman itu sudah sesuai dengan kamus besar. Jadi jawabannya adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Ya, mudah sekali ya kata imbuhan dan kata baku. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Ini masih kita perdalam kata imbuhan. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, langsung lihat opsi pilihannya. Yang A, melahirkan. Benar tidak? Benar. Benar ya? Benar dia. Oke, kemudian belakangan benar. Diperkenalkan juga benar. Kiranya benar. Yang salah adalah mempunyai ya. Yang baku apa? Yang sesuai dengan kamus apa? Yang sesuai kamus bukan mempunyai, tetapi adalah mempunyai ya. Oke, jadi yang benar adalah mempunyai. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita masih memperdalam kata berimbuhan lagi. Langsung ingat apa triknya? Langsung lihat opsi pilihan. Yang A, disebabkan itu sudah tepat. Dilakukan sudah tepat juga. Oke, menemukan juga sudah tepat. Ya, oke, yang D kamu lihat mengkejutkan ya. Kata meng ya, di situ kalau ada kata me yang kemudian dia itu kata dasarnya mengkejutkan kan kejut ya. Maka rumus praktisnya bagaimana? Rumus praktisnya kalau ada kata kata awalan me atau kata awalan be atau be ya, itu bertemu dengan huruf awalnya adalah P, kemudian huruf awalnya adalah T, K, dan S diikuti dengan huruf vokal, maka mereka melebur. Ya, oke. Saya ulangi lagi, kata kejut ya kan, ini dasar nama kejut ya. Rumus praktisnya itu adalah kata awalan be bertemu dengan huruf P, T, K, dan S diikuti huruf vokal, maka mereka melebur. Jadi kalau kejutan ya kan, jadi harusnya adalah karena ini ada kata K, ada huruf vokal E ya kan, jadi mengejutkan. Yang benar adalah mengejutkan. Jadi jawabannya bukan mengkejutkan tetapi mengejutkan, yang D. Gampang sekali bukan? Oke, selanjutnya adalah kata rujukan ya. Kata rujukan, bagaimana tips dan triknya? Untuk kata rujukan, tips dan triknya itu kalian lihat ya, hasilnya atau penyelesaiannya itu selalu di sebelum
kata rujuk. Ya, penyelesaiannya pasti di sebelum kata rujuk. Di dalam soal ya disebutkan bahwa berdasarkan bacaan tersebut yang dimaksud dengan kecanggihan. Berarti jawabannya adalah sebelum kata kecanggihan itu, kalimat sebelum kata kecanggihan. Di sini kamu lihat kecanggihan di mana? Di paragraf kedua. Berarti jawabannya adalah sebelum kata rujukan ya, sebelum kata rujuk, yaitu tentang apa ini? Membahas tentang kereta yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Itu ya untuk mencari kata atau kalimat rujukan. Penyelesaiannya sebelum kata rujuk, ya. Oke, kemudian kita kembali ke kata baku lagi, ya. Di situ ada kata triliun, ya. Oke, kata triliun di sini dalam kamus besar itu sudah tepat. Jadi jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke ya, mudah sekali ya. Oke, selanjutnya adalah tata kalimat dalam suatu bacaan. Jadi, kita melihat bacaan, kemudian kita menyimpulkan apakah dalam bacaan itu ada kelemahan atau tidak. Coba kamu lihat di situ, di dalam bacaannya. Jadi, perlu membaca dengan cepat. Jadi, caranya adalah membaca dengan cepat. Ya, membaca dengan cepat. Membaca dengan cepat ya dan teliti ya, caranya seperti itu cara singkatnya. Kamu lihat langsung aja. Pada mulanya ilmuwan air hujan yang berwarna merah itu disebabkan oleh pasir gurun. Namun setelah dilakukan uji coba laboratorium, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan ya. Jadi kalau kalian baca secara sekilas di situ ada sebuah kata yang kurang bagus. Pada mulanya para ilmuwan air hujan, oke. Para ilmuwan air hujan, ini kurang sinkron, kurang pas ya. Jadi ini namanya dia menggunakan kata yang kurang sinkron. Kalau di sini kamu lihat di opsi pilihannya, ada kata kurang sinkron. Oke, jadi jawabannya pasti yang C. Jadi bisa kita rasakan ketika kita membaca dengan cepat dan teliti untuk melihat tata kalimat. Mudah sekali bukan untuk tata kalimat? Baca dengan cepat dan teliti dan kita maknai betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yang terakhir ya tentang judul. Ini yang selalu menjadi halangan untuk kalian ya. Oke, judul sebenarnya pembahasannya cukup panjang, oke, tapi saya ringkas. Saya kasih cara cepatnya. Jadi untuk mengetahui judul teks dalam bacaan, kamu harus tahu sifat dari judul teks ya. Sifat judul teks itu adalah sifatnya itu menyeluruh dan lebih umum ya, menyeluruh sama umum. Oke, ya. Kamu lihat di dalam topik bacaan, kamu lihat langsung di teks bacaannya. Oke, jadi caranya adalah yang pertama adalah kamu lihat opsi pilihan dan baca cepat ya, apakah dia memang betul membahas tentang yang di opsi pilihan atau bukan ya. Jadi caranya kayak gitu. Langsung kita praktekkan saja biar kalian semakin mengerti. Yang pertama, komputasi kuantum. Oke, kamu baca secara cepat di situ. Apakah dia ngomongin komputasi kuantum? Oh, ternyata dia membicarakan komputasi kuantum ketika di paragraf yang kedua. Jadi ini belum menyeluruh dan umum. Mengembangkan ilmu fisika dan informasi. Oke, ini juga tidak kita temukan ya, yang membahas tentang ilmu fisika dan informasi. Memperkenalkan komputer kuantum ke masyarakat. Kita membaca cepat. Oke, di sini tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Jadi jawaban yang C juga salah. Ya, salah.
Kemudian yang D, cara meningkatkan kecepatan komputer. Oke, langsung kamu lihat di kalimat utamanya langsung ada kecepatan komputer. Ya, oke. Kemudian di sini dibahas tentang bagaimana cara meningkatkannya. Oke. Jadi kita pastikan judulnya adalah cara meningkatkan kecepatan komputer. Karena apa? Karena setelah kalimat-kalimat berikutnya, kalimat penjelasnya dan paragraf-paragraf setelahnya itu adalah membahas tentang bagaimana mempercepat kecepatan dari komputer. Oke, itu saja untuk TPS 2. Kita nanti akan melanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar, ada yang ingin disampaikan, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.